Nah, sekarang kita akan coba membuat form ya, form di subline tag ya. Nah, misalkan saya punya, ini terlalu gede ya, saya kecilin lagi ya. Oke. Nah, ya. Head, kemudian saya punya kodenya title. Misalkan di sini title-nya adalah belajar form. Kemudian saya tutup form. Kemudian, oh ini HTML atasnya, saya lupa. HTML. Head-nya saya tutup. Formnya kurang lagi, satu lagi. Head. Kemudian, bentar, baterainya habis lagi. Sebentar, saya cas dulu. Baterai lowbat. Nah, oke ya. Head. Pak, Kenapa? saya Pak. Yang 3 kan title kok from tutupnya. Oh iya, sorry. Kok form, sorry. Ya, makasih. Ini title harusnya, bukan form, sorry. Ini body ya. Kemudian HTML. Saya simpan dulu ya. Saya simpan, taruhnya di desktop. Misalkan saya taruh di pemrograman web. Misalkan ini saya buat namanya belajar form. Ininya HTML. Ya. Cos. Nah, ini ya. Jadi saya punya, bentar. Saya punya kode seperti ini. Ini badinya. Saya rapikan. Ke ini. Space. HTML. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat form inputnya berupa tag nih. Berarti kita keywordnya jangan lupa ada form di sini ya. Form. Nah, form jangan lupa ditutup. Nah, ini menandakan formulir yang akan kita buat. Nah, kalau ada dia kan ada variabel masukannya tuh ya, ada metode. Metode yang digunakan apa? Misalkan kalian menggunakan post misalkan. Post misalkan ya. Post atau get itu silakan. Kemudian actionnya kemana? Misalkan actionnya kemana? Misalkan belum ada ya, saya kosongin aja. Kemudian kita mau buat form nih, misalkan inputnya tag nih, ya udah input tag misalkan ada nama nih ya, nama titik 2 input di sini input. Nah tipenya apa? Kalian masukin tipenya teks misalkan. Nama variabelnya apa? Misalkan nama misalkan. Nggak mesti harus nama ya, terserah kalian. Nah, misalkan kalian mau name atau apa terserah. Kemudian saya ke bawah nih BR misalkan ya. BR ke bawah, kemudian nomor HP misalkan ya. Jangan nomor HP deh. Nama ayah misalkan ya. Nama ayah misalkan ya. Input tipenya tag juga nih misalkan ya. Input tipenya tag. Name-nya apa? Misalkan nama variabel yang kalian mau buat apa? Misalkan nm ayah. Nah, ketika saya jalanin, saya buka ya ininya ya. Nah, ini ya belajar form. Nah, jadinya seperti ini, ada nama. Jadi tinggal di sini user ngisi apa gitu, namanya siapa, nama ayahnya siapa gitu. Nah, inilah tipe tag. Ini tipe tag. Ini tipe tag ya. Kemudian ada yang namanya tipenya password. Password itu berupa kayak bulat-bulat. Misalkan password di sini ya. Password. Input tipe password di sini. Name-nya PSS misalkan atau pass misalkan. Nah, ini bentuknya seperti password nih. Jadi ketika saya masukin kodenya ya, misalkan nih misalnya bentuknya bulat-bulat nih. Orang nggak tahu apa sih yang dimasukkan oleh si usernya apa gitu. Nah, ini tipenya password. Biasanya digunakan ketika login ya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya tipenya adalah number. Number itu tipenya inputannya berupa angka. Contoh nomor telepon. Nomor telepon kan nggak ada karakter kan, nggak ada huruf. Maksudnya nggak ada ABC huruf kan nggak ada. Yang ada kan angka tuh. Contohnya apa? Nomor telepon.
Nah, nomor telepon jangan gunakan teks. Kenapa jangan gunakan teks? Nah, kalau teks dia bisa masukkan karakter, dia bisa masukkan A, B, C, D, E bisa. Nah, sebaiknya kalau nomor telepon, nomor rekening yang berhubungan dengan angka-angka, sebaiknya gunakan tipenya number, ya. Tipenya number di sini. Jadi ketika user mau masukkan inputan, kalau karakter nggak bisa, yang bisa hanya angka. Name-nya misalkan Nortel misalkan ya, tel misalkan. Jadi ketika orang mau masukin, nah ini ABC itu nggak bisa, yang bisa angka, yang hanya bisa dimasukkan adalah angka. Nah ini tipe number, Pak, di bagian Ya, apa ada scroll tadi Pak? Di kenapa? bagian nomor telepon. Kenapa bagian nomor telepon? Yang ada segitiga itu, yang bisa ke atas, bisa ke bawah. Maksudnya apa ya? Segitiga yang mana? Yang mana ya? Bentar, bentar. Coba buka lagi Pak. Tadi. Nih, Yang itunya Pak, ada segitiga. ini, Ah, ini menandakan dia tipenya number. oh. Jadi kalau bukan number, kalau teks ya dia nggak ada ini, nggak ada kayak ini, nggak ada. Ini menandakan bahwa inputannya adalah berupa number. Jadi kalau kalian mau masukin A, B, C itu nggak bisa. Nanti kalian coba aja ya. Nanti di prakteknya kalian coba. Oke, kemudian ada yang namanya tadi tipenya adalah radio, radio ya, radio button ya, radio ya. Nah kalau radio button itu dia hanya bisa milih salah satu aja, nggak bisa kedua-duanya. Contohnya apa? Contohnya adalah jenis kelamin. Nah jenis kelamin, jenis kelamin. Emang ada Pak yang ganda? Nggak ada. Sebentar saya ada telepon ya, sebentar. Sebentar. Ya kita lanjut ya. Apa namanya? Lanjut ke kode tadi ya, terkait yang radio button tadi ya. Nah, kalau radio button dia hanya bisa milih salah satu. Contoh jenis kelamin. Jenis kelamin, karena di dunia ini nggak ada jenis kelamin ganda. Ada nggak? Barangkali ada. Ada yang bisa jawab nggak ada nggak? Nggak ada kan? Makanya dia gunakan radio button. Kalau nggak laki-laki ya perempuan jenis kelaminnya. Pak, kalau dia operasi gimana tuh Pak? Nah, kalau operasi itu lain cerita itu. Tapi tetap kalau secara apa ya, secara hukumnya tetap dia tuh jenis kelaminnya misalkan laki-laki ya. Kemudian dia operasi misalkan ke wanita, tetap dia itu sebenarnya jenis kelaminnya ini apa namanya tuh laki-laki walaupun dia udah dioperasi. Lalu namanya apa? Belum namanya walau alam saya nggak tahu ya. Kayaknya laki sih kalau saya sih. Cuman nggak tahu lah walau alam sih. Oke, saya lanjut ya. Ini jenis kelamin, input, kemudian tipenya apa? Radio di sini ya. Tipenya adalah radio. Radio. Kemudian name-nya apa? Name-nya misalkan JNS. Jenisnya misalkan laki-laki. Laki. Kok selespon input. Kemudian ada lagi sebentar ini saya kopas lagi. Tipenya radio JNS ini wanita. Jenis kelamin itu laki-laki sama wanita ya? Pria wanita, laki-laki perempuan ya. Perempuan ya. Nah ini ya. Nah ini pilihannya salah satu, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Nah kalau kalian tidak menggunakan name-nya berbeda, itu berbahaya dalam artian gini ya. Sebentar saya buka lagi kodenya ya. Ini kan saya name-nya sama nih, name JNS, ini JNS. Nah misalkan ini JNS 1. Nah kalau ini beda, artinya saya bisa klik ini, bisa klik ini. Contoh. Nah, karena name-nya berbeda ya, ini saya bisa klik, ini juga bisa saya klik gitu. Nah kalau kayak gini kan bingung orang, ini yang mana yang benar nih, laki-laki atau perempuan gitu. Jadi name itu berpengaruh kalau di radio ya. Ini harus sama. Kalau dia JNS 1 ya JNS 1. Harus sama perbandingannya gitu. Nah, harus sama. Ini sama ini misalkan. Nah, kalau dia berbeda dia bisa pilih karena ini beda kan, ini JNS 1, ini JNS. Nah, kalau yang kayak seperti tadi jadinya. Ini bisa dipilih, ini bisa dipilih. Ya. Jadi perhatikan ini ya, kode ininya ya. Oke. Lanjut, ini radio button. Kemudian ada yang namanya checkbox ya. Checkbox itu dia bisa milih lebih dari satu.
Contohnya kayak makanan. Saya BR ke bawah ya. Input tipe checkbox. Nah, name-nya misalkan makanan. Jenis MKN misalkan ya. Nah, makanannya apa aja di sini. Nah, apa saya ngambil dari sini aja ya. Saya kopas aja kalau enggak. Nah, ini aja biar cepat ya. Ini kalau ini nama apa namanya tuh? Nama permainan misalkan. Saya kopas aja ya biar cepat ya. Saya jam 9 ada ini, ada kegiatan soalnya. Checkbox. Nah, ini saya hapus saja ya biar sama ya. Checkbox, kemudian name-nya misalkan hobi yang pertama. Value-nya catur nih. Nilai yang dimasukkan adalah catur. Kemudian saya punya checkbox yang kedua. Namanya game misalkan. Ada lagi nggak? Game, catur, game. Saya kopas aja ya. Kopas. Misalkan nggak usah diisi value juga nggak apa-apa sih. Value itu ntar nanti gunanya ketika kalian untuk ini sih. Untuk memasukkan nilainya ke dalam sistem sih. Nah, misalkan game, kemudian misalkan bola, misalkan. Oke. Bola misalkan. Nah, ini ada pilihan nih. Atasnya belum saya kasih judul ya. Hobi. Hobi misalkan hobi ya. Ini bukan game, jangan game. Bola. Pak, ya kenapa? Itu yang name HB1, HB2 tuh ngaruh Nggak enggak, masalah. Pak? Nggak masalah kalau di checkbox. Yang ngaruh tuh di sini, di radio. Kalau ini HB3 nggak masalah. Mau HB2 juga nggak masalah. Kalau ini ntar gunanya ini sih. Sebaiknya sama, sebaiknya ini. Ini gunanya itu dia untuk menyimpan nilai. Misalkan HB1 nih, HB1 kalau di ini nggak masalah. Tapi ntar ngaruhnya di pemrograman kayak PHP. Makanya nanti kalian belajar di lanjutannya tuh di semester berapa saya lupa, pemrograman web lanjut. Nah, itu sangat berpengaruh. Apa bedanya? Name ini gunanya untuk apa? Nah, nanti kalian belajarnya lebih lanjut di sana. Kalau di sini hanya sekedar mengenalkan form ya, form. Jadi ini berpengaruh nantinya nih. HB1 kemudian misalkan namanya bukan HB1, HB2 misalkan. Berarti ketika orang pilih ini, berarti yang masuk yang ini. Tapi kalau dia sama, ketika mengambil elemennya, dia pilihnya salah satu. Nanti makanya kalau kalian mau lebih detailnya tuh ada kalau nggak salah di YouTube saya tuh ada yang tentang pemrograman PHP kalau nggak salah. Nah, itu kalian pelajari nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya itu untuk semester, saya lupa semester 3 kalau nggak salah ya. Nah, hobi ini saya ke bawahin. Nah, hobi misalkan hobi, ini belum saya isi. Hobinya misalkan jangan game dah, misalkan main catur nih, main bola, main catur, main bola, kemudian mancing misalkan. Mancing. Misalkan saya nih, kalau saya hobinya main catur misalkan. Nah, bisa saja misalkan teman saya sukanya main bola dan main catur misalkan. Ada dua nih. Nah, inilah gunanya checkbox. Dia bisa lebih dari satu. Bisa jadi dia juga nggak milih kan. Nah, saya nggak ada hobi nih, baik mancing maupun catur. Berarti dia nggak milih berarti. Nah, kalau dia misalkan milih, dia bisa milih lebih dari satu, minimal satu itu bisa. Atau saya ke semuanya, saya hobi main catur, saya hobi mancing, saya juga hobi main bola, itu boleh aja nggak masalah. Nah, itulah tipe checkbox. Jadi checkbox itu kita bisa milih lebih dari satu. Seperti yang saya bilang tadi, kayak misalkan kita buat sistem daftar makanan ya, orang order tuh makanan yang ada di list. Dia bisa lebih dari satu. Dia bisa pesan PMP dan bakso, atau dia bisa pesan bakso, kemudian pantiau, nasi goreng, itu boleh. Gitu. Pagi-pagi udah ngomong makanan aja ya, jadi lapar ya. Oke, lanjut ya. Ini checkbox. Nah, oke, saya lanjut.
Kalau di sini nggak ngaruh ya, kalau ini HB2 juga nggak masalah nih. Tapi kalau di PHP itu ngaruh nantinya. Kalau kalian mau belajar ngaruh nantinya. Karena dia akan ngambil datanya itu berdasarkan name-nya tadi. Nah, kalau ini nggak ngaruh. Nah, tuh nggak ngaruh. Kalau di HTML-nya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Oke, saya lanjut. Ini text box, kemudian ini radio, kemudian ada yang namanya tag area. Tag area itu seperti kayak komen, kalian komen di Facebook ataupun Instagram tuh. Itu kan ada bentuk kayak apa ya, komen ya. Bentuknya kayak kotak tapi panjang gitu ya, bisa kalian isi. Nah, itu tag area. Contoh text area. Nah, tag areanya misalkan isi komen tar Anda. Ini tag area nih, tipenya tag area. Nah, ini isi komentar Anda. Nah, itu nilainya nih ya. Kita ngisi nih, apa sih isinya? Bla 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 bla. Nah, ini yang namanya tag area. Tag area. Kapan kita menggunakan tag area? Misalkan inputannya adalah alamat. Kenapa kita nggak menggunakan teks? Kalau teks dia panjang, misalkan jalan Sumedang Jaya ABCDE. Nah, panjang kan? Dia ke yang saya bilang tadi, dia ke samping gitu. Nah, ke samping gitu. Kalau dia ada salah ketik, dia harus balik lagi ke sini gitu. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya itu tag area, dia akan ke bawah. Misal jalan Sumedang terus neneng diding. Nah, dia ke bawah dia. Panjangnya ke bawah. Jadi tinggal scrolling aja ke atas. Nah, biasanya digunakan untuk melakukan komentar ya, komentar yang panjang. Makanya ketika kalian ngomen di Facebook, tipenya tag area karena panjang kan. Bukan tipe tag. Kalau tipe tag dia ke samping nantinya, panjang gitu. Apa yang diketiknya saya lupa gitu kan. Tapi kalau kayak WhatsApp. Nah, WhatsApp tuh modelnya kayak gini dia. Dia bakal ke bawah tuh, tinggal kita enter gitu ya. Nah, ini tag area. Kemudian ada namanya tipenya apa namanya tuh? Button. Input tipe button ya. Input tipenya apa? Misalkan buttonnya apa? Submit nih misalkan ya. Submit. Misalkan value-nya misalkan submit atau simpan misalkan, simpan. Nah, ketika kita jalankan, nah itu bentuknya kayak button di sini. Ketika orang udah ngisi semua, ini udah diisi nih misalkan A B C D E bla bla bla, semua diisi. Nah, ketika dia klik simpan, nah apa yang akan dieksekusi? Jadi gunanya button ini adalah untuk men-trigger ya, men-trigger dari data yang udah kita masukkan, nanti akan kita diproses gitu. Guna buttonnya tuh. Kalau nggak ada button dia bingung ntar ketika orang udah ngisi memprosesnya gimana gitu ya. Makanya diperlukan button untuk memproses lebih lanjut dari data yang kalian input, nanti akan disimpan ke database misalkan. Ini button. Oke. Nah, oke, sekarang ada yang namanya max length sama min length ya pada tipe tag ya. Nah, max length itu artinya maksimal panjang karakter yang bisa kita masukkan berapa misalkan. Ini pada nama ya max length misalkan 5 nih. Artinya ketika ininya hanya bisa maksimal 5. 5. Nah, 6, 7, 8, 9 nggak bisa lagi. Karena maksimalnya adalah 5. Ya, ini 5. Ada yang namanya min length. Kalau min length itu minimal angka yang dimasukkan berapa gitu. Nah, inilah form. Nah, terus Pak, ini kan berantakan nih Pak. Bagaimana biar rapi gitu? Gimana biar rapi? Ini kan berantakan. Ini kayak gini, ini ke sini, ini ke kiri, ini ke kanan. Ini nggak rapi. Nah, biar rapi bagaimana? Pakai margin, Pak, sama bukan margin. Kemarin kita belajar tentang apa? Kita kemarin tabel. tentang apa? Tabel. Nah, gunakan tabel. Jadi contoh ya, misalkan ini ya, ini saya hapus dulu ya. Ininya saya hapus nih. Misalkan ini ya, nama oke. Karena terlalu panjang misalkan saya ini. Nah, ini ya. Ininya misalkan saya hapus nih. Saya punya inputan hanya 2 nih. Nama sama nama ayah. Nah, ini kan berantakan nih, jelek nih. Nah, kalian gunakan tabel. Kemarin kalian udah belajar tabel tuh. Nah, tabel di sini.
Table. Nah, TR misalkan ya, TR nama misalkan ya, nama TR. Kemudian di sini ini saya hapus dulu ya, nama ayahnya ini saya hapus dulu. Kemudian TD. TD. Ini TD juga ya. Kelebihan. Nah, kalau ini dia ke atas jadinya seperti ini. Nah, ini nama bawahnya ke sini, simpannya di bawah. Ini pakai BR biar ke bawah. Ini BR. Nah, biar dia ke samping, tabelnya belum. Nah, ini ya. Nah, dia ke bawah. Ini apa namanya tuh? Namanya. Ini input tag-nya. Nah, biar dia ke samping, bagaimana? Biar dia ke samping. Kalau ini kan dia ke bawah nih. Kalau ada lagi misalkan alamat nih misalkan ya. Ya, dia ke sini ke bawah, jadinya ke bawah. Nama-nama. Nah, kalau dia ke samping bagaimana? Ada yang tahu? Gimana biar ininya ke samping gitu? Ada yang tahu gimana? Ditambah kolom lagi kayaknya. Ya, siap. Ini kan nama nih. Misalkan ininya sebentar, ini saya kosongin ya di TD. Nah, gini. Atasnya saya taruh nih TR-nya, misalkan TR data harap diisi. Nah, kalau kalian mau ngelihat ininya, kalian tambahkan border di sini, border biar ngelihat garis-garisnya tuh sama dengan misalkan 1 ya. Harap diisi. TR kemudian TD. Misalkan ini elemennya, elemen, kemudian yang bawah isiannya, input formnya ya, input isiannya, input isian juga sama, TR. Nah, ini nama, ini inputan isinya, ini elemennya nih. Misalkan ada lagi nih password, ya tinggal kalian kopas aja nih. Atau yang ininya kita hilangin aja, jelek ya kalau ada ininya, hapus saja ya. Nah, kemudian ininya kita hilangin, border satunya biar nggak kelihatan. Nah, ini password, misalkan. Password, tipenya password misalkan. Password ini pas misalkan. Nah, biar rapi. Nah, gunakan tabel ya. Oke. Silakan, ada yang tanyakan nggak?